Apa kabar pemirsa, kembali di Sudut Pandang yang selalu mengupas setiap peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Dan kali ini saya berada di halaman depan, tentunya di Hotel Merdeka Kediri di Jalan Basuki Rahmat nomor 4. Hari ini kita akan bicara tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015 tentang pekerja rumah tangga yang dulunya kita sebut sebagai pembantu rumah tangga. Dan ini berkaitan juga dengan dunia internasional ILO atau ILO. Untuk itu kita akan berbicara banyak tentang aturan baru ini bersama dengan Bapak Irfan Afandi. Beliau adalah Koordinator Provinsi Jawa Timur Proyek Promote tentunya dari ILO atau ILO. Pak Irfan, apa kabar? Ya, kabar baik Mas Andi. Sehat ya? Ya, alhamdulillah Ya, sehat. luar biasa. Ini adalah pertama kali ke Kediri? Ya, baru pertama kali selama hidup di Kediri. Padahal sama-sama dari Jawa Timur nih ya, Pak ya? Oke. Baik, Bapak, kalau kita bicara tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015, ada perubahan arti dari PRT yang dulu kita sebut sebagai pembantu rumah tangga, tetapi itu sudah dihapus. Harus diganti menjadi pekerja rumah tangga. Satu mungkin yang perlu kita tahu, apa bedanya pembantu rumah tangga dengan pekerja rumah tangga? Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi memang ini hanya sebuah kata ya, dari pembantu menjadi pekerja. Tapi esensinya cukup luas dampaknya. Selama ini barangkali kalau misalnya kita sebut pembantu, biasanya itu konotasinya adalah sesuatu yang sifatnya ngenger, budak, kemudian mereka dianggap sebagai pekerja non formal tanpa ada pengakuan dan segala macam. Nah, di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja ini jelas disebutkan bahwa PRT adalah pekerja rumah tangga. Kalau pekerja itu konotasinya sudah konotasi bahwa mereka adalah pekerja formal. Jadi mereka kalau pekerja formal dampaknya bahwa mereka ada perlindungan ketenaga kerjaan, kemudian mereka juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti pekerja yang lain, dan mereka juga punya jam kerja yang jelas, punya perlindungan sosial tanpa ada diskriminasi, mereka bebas berserikat dan segala macam. Jadi meskipun hanya sekedar dari pembantu atau pekerja, tapi itu cukup signifikan perbedaannya di sini. Pak Irfan, tetapi kalau kita bicara tentang pembantu rumah tangga ya, dengan pekerja rumah tangga, itu kan memang ada satu perbedaan. Begini, maksudnya kalau pekerja lainnya, itu kan kalau kita bekerja, ada syarat-syarat tertentu. Misal ijazah harus SMA, D1, D3, dan itu pastikan usia yang sudah memang usia produktif yang memang sudah usia kerja. Betul, usia kerja. Kalau kita melihat pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga, itu banyak di antara mereka yang hanya lulusan SMP atau di bawah umur. Ya. Nah, ini kalau sudut pandang ILO sendiri seperti apa melihat hal itu? Ya, jadi kalau pekerja jelas ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan syarat minimal untuk bekerja adalah 15 tahun. Ya, syarat minimal untuk bekerja. Ini yang undang-undang. Sehingga ketika syarat minimal, harapannya kenapa 15? Mereka paling tidak sudah lulus SMP. SMP, SMA, kalau mereka bisa lanjut, syukur mereka bisa masuk ke pendidikan. Tetapi ketika dia tidak masuk ke lembaga pendidikan, satu-satunya jalan mereka harus bekerja. Nah, usia 15 itu adalah usia bekerja. Di PRT, di sektor PRT, belum ada undang-undangnya. Sehingga ketika belum ada undang-undangnya, persyaratan itu juga tidak ada. Kemudian syarat harus lulus SMP, lulus SMA tidak ada, harus punya kompetensi apalagi, harus punya keahlian, harus training dulu, itu tidak ada karena memang undang-undangnya, dan pemerintah tidak belum hadir untuk membuat peraturan, membuat infrastruktur untuk mempersiapkan bahwa kalau masuk ke dunia pekerja rumah tangga, Anda minimal harus punya ijazah SMP atau SMA, minimal harus mengikuti pelatihan bekerja sebagai PRT, minimal harus punya keahlian tertentu. Berarti kalau untuk PRT atau pekerja rumah tangga yang kita bahas sekarang ini usia 15 sudah dilegalkan untuk bekerja. Nah, di dalam peraturan menteri ini ditegaskan usia minimal kerja untuk PRT 18, peraturan menteri. Karena begini, kenapa 18? Di Indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Nah, definisi anak di dalam undang-undang atau di dalam konvensi PBB
anak adalah usia yang di bawah 18. Ya, apapun statusnya sudah menikah atau enggak, secara fisik usia di bawah 18 termasuk anak-anak. Ya. Nah, di dalam ratifikasi konvensi bentuk pekerjaan terburu anak itu jelas bahwa PRT adalah merupakan bentuk pekerjaan terburu untuk anak. Sehingga usia di bawah 18, anak-anak tidak boleh bekerja di sektor pekerja rumah tangga. Nah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang nomor 2 2015 ini mengatur syarat minimal untuk bekerja sebagai PRT adalah 18. Bagaimana kalau kita melihat bahwa ada seorang majikan atau majikan yang mempekerjakan pekerjanya atau pembantu rumah tangga dalam tanda kutip itu tadi di bawah umur. Ya. Karena kita melihat kan banyak ya di sekitar kita yang usianya di bawah 18 tahun. Ya, mestinya sih memang peraturan harus ditegakkan. Ya. Kalau misalnya peraturan ditegakkan, otomatis memang banyak punishment yang harus diterima oleh mereka-mereka yang mempekerjakan PRT. Nah, biasanya sih biasanya begitu peraturan menteri ini dikeluarkan, ada waktu 1 tahun antara untuk mensosialisasikan peraturan ini. Jadi sekarang ini ILO dengan Kementerian Tenaga Kerja ini kita sedang aktif mensosialisasikan bahwa usia minimal untuk PRT adalah 18. Jadi kalau misalnya PRT anak harus dipekerjakan, katakanlah karena faktor kasihan, ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkan, ada persyaratan petunjuk. Boleh seseorang itu bekerja di sektor domestik dengan perkecualian. Misalnya dia bekerja tidak boleh lebih dari 3 jam sehari atau 8 jam sehari, tidak boleh. Anak masih diizinkan untuk mendapatkan pendidikan. Anak masih diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Anak masih diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang masih diperbolehkan ketika terpaksa harus mempekerjakan sebagai PRT anak. Ya, Pak Irfan, kalau kita membandingkan pekerja rumah tangga di Indonesia dengan negara-negara lain yang mungkin sudah meratifikasi konvensi ILO untuk nomor 189 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu tentang pekerja ini seperti apa? Ya, jadi katakanlah negara yang sudah meratifikasi konvensi, contohnya Filipina. Ya. Filipina itu sudah meratifikasi. Paling tidak mereka sudah menentukan ada upah minimumnya, ada jam kerjanya, ada perlindungan sosial. Ya, jadi mereka jelas di sana. Untuk pekerja rumah tangga di Filipina itu dianggap sebagai pekerja dan itu akan tercatat. Bisa dibayangkan angka pengangguran begitu PRT itu dianggap sebagai pekerja, angka pengangguran akan drop. Karena sektor PRT adalah sektor profesi, bukan lagi dianggap sebagai sektor non formal yang orang bisa berkarir di pekerja rumah tangga. Contoh misalnya begini ya, perubahan karir. Katakan laundry sekarang, bisnis laundry itu adalah pekerjaan rumah tangga. Tapi pekerjaan rumah tangga jika dikelola secara bisnis itu bisa menjadi suatu pekerjaan yang profesional. Buka lowongan lahan pekerjaan juga ya. Lahan pekerjaan. Nah, di Filipina ketika sektor PRT dianggap sebagai pekerja formal, itu dianggap sebagai profesi, ada jaminan bagi PRT yang bekerja sebagai bagi orang yang pendidikannya tidak seberuntung yang lain, dia bekerja di sektor PRT, ada semacam masa depan yang lebih baik. Ada jaminan perlindungan sosial. Kalau di kita, katakanlah PRT, kecelakaan kerja, tidak ada perlindungan sosial, dia pasti tidak akan bisa kerja lagi dan dia akan masuk menjadi orang miskin. Tetapi di Filipina dengan adanya ratifikasi konvensi, negara sudah hadir melindungi PRT. PRT punya jaminan sosial. Ketika dia mendapatkan kecelakaan kerja, jaminan sosial yang mengcover dia untuk pengobatan. Di dalam perlindungan sosial ada juga pensiun. Ya, jadi ketika meratifikasi itu konsekuensi tentang pensiun, perlindungan sosial, kebebasan berorganisasi, mereka akan bebas. Mereka juga untuk di dalam kebebasan berorganisasi, mereka dilindungi undang-undang. Mereka bisa menyampaikan aspirasinya di dalam politik juga bisa. Itu dampaknya perbedaan antara
negara yang sudah meratifikasi konvensi dan negara yang belum. Dan yang jelas seperti ini, dampak lain martabat bangsa. Ketika negara Filipina sudah meratifikasi konvensi, sudah punya aturan, mereka juga kirim PRT ke negara Malaysia, ke negara Timur Tengah. Mereka akan punya bargaining position yang bagus. PRT di kami sudah kami lindungi dengan sekian perlindungan sosial. Sudah ada standar gajinya. Jadi kalau Anda mau pakai PRT dari Filipina, Anda minimal harus sama dengan yang kami punya. Yang diterapkan di Filipina juga. Di Filipina. Nah, kalau di Indonesia ya kondisinya ketika belum ada ratifikasi konvensi, kita nggak punya bargaining posisi, sementara tenaga kerja yang nganggur banyak, lewat formal susah, kita banyak yang ilegal. Tetapi begini Pak Irfan, dari peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015, berarti itu kan sudah dilegalkan ya? Ya. Dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ya. Aturan jamnya masih belum ada. Masih levelnya masih mungkin separuh ya. Ya. Kalau sudah undang-undang baru kita. Kalau menurut Pak Irfan sendiri kira-kira berapa lama Indonesia akan bisa mensosialisasikan peraturan Menteri Tenaga Kerja ini sehingga Indonesia akan juga bisa berhasil mewujudkan seperti halnya yang terjadi di Filipina, meratifikasi konvensi ILO. Peraturan ini itu langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk menuju ke ratifikasi. Jadi ketika Indonesia sudah meratifikasi konvensi, Indonesia melaporkan ini kepada ILO. Tugasnya ILO memonitor progresnya. Kalau progresnya bagus, kita akan laporkan kepada PBB bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi, perbudakan modern sudah tidak ada sudah mulai berkurang. Kemudian ini akan menjadi catatan yang baik di PBB. Tapi ya juga tergantung dari, kalau ditanya berapa lama kita juga nggak tahu ya, karena politik juga agak susah ya. Main politik di dalamnya juga. Kalau misalnya untuk kampanye, untuk tujuan politik, kampanye segala macam, mungkin isu PRT bahwa kami akan perhatikan wong cilik dan segala macam. Tapi ketika ini ya mudah-mudahan sih pemerintah ini dengan adanya peraturan menteri ini kita berpikir positif bahwa pemerintah Indonesia sudah akan menuju kepada ratifikasi. Ya, Pak Irfan, berarti kita menunggu Permenaker ini menjadi satu undang-undang ya yang akan lebih kuat ya untuk bisa diterapkan. Kalau harapan jenengan sendiri seperti apa begitu dengan adanya Permenaker nomor 2 tahun 2015 berkaitan dengan kerja Anda sebagai pekerja yang ada di satu organisasi internasional? Ya, jadi mungkin ILO sendiri merupakan badan PBB ya. Kalau di badan PBB itu kalau yang ngurusi tentang kesehatan namanya WHO. Kalau yang ngurusi ketenaga kerjaan ILO. Kalau yang ngurusi pendidikan UNICEF, pembangunan UNDP segala macam. Nah, ketika ketenaga kerjaan ini sudah ada konvensinya, harapan kami yang dari ILO, pemerintah Indonesia segera meratifikasi. Sehingga ketika sudah meratifikasi, kemudian kita bisa memonitor, memberikan bantuan penuh kepada technical assistant tentunya, bagaimana setelah meratifikasi membuat aturan-aturan yang lebih detail. Ya, setelah meratifikasi kemudian membuat undang-undangnya. Sebenarnya undang-undang perlindungan PRT oleh teman-teman di Jakarta itu sejak 2010 itu sudah dimasukkan di dalam program legislasi nasional, tapi selalu mentah di tingkat dewan, tidak ada pembahasan lagi. Dan sekarang teman-teman yang di Jakarta sedang mendorong supaya 2015 undang-undang perlindungan PRT masuk ke prolegnas 2015. Oke, Pak Irfan. Ya. Kalau boleh saya tahu, ILO ini tugasnya apakah hanya memonitor saja, ini yang sudah dijadikan Permenaker sebelum menjadi undang-undang? Apa memang ada satu penekanan? Jadi ini harus segera diratifikasi? Ya, kita sih tidak bisa memaksa ya, karena memang lembaga ILO, badan PBB, itu kan semacam organisasi negara-negara. Di dunia ini masuk ke PBB, kalau misalnya isu ketenaga kerjaan, bidangnya ILO untuk segala macam. Tapi kita tidak dalam posisi memaksa. Kalau Anda tidak meratifikasi akan kita blacklist, tidak. Itu tidak. Jadi kita hanya ketika Anda meratifikasi, apa yang harus kami lakukan, kita memberikan arahan teknis. Jadi kamu harus menyusun dulu jam kerjanya sekian dan segala macamnya, kebijakannya, kemudian bagaimana konsekuensinya.
Tapi ketika Indonesia, misalnya negara itu sudah meratifikasi, kita menyampaikan progres. Kalau progresnya bagus dan kita akan laporkan di dalam PBB, kita kan punya sidang. Setiap tahun kita sidang. Ada sidang. Negara-negara yang sudah meratifikasi ini. Nah, akan ketahuan. Kelihatan di sana ya. Jadi negara yang belum ini masih, ya katakanlah perbudakan masih Ya, Pak Irfan, pertanyaan terakhir sebelum kita break. Nah, monggo jawaban singkat. Anda yakin secara pribadi maupun secara organisasi, yakin atau tidak yakin bahwa Indonesia nantinya akan meratifikasi? Saya optimis, selalu optimis Yakin. bahwa Indonesia yakin. Tentu saja ini tidak bisa, kami dari ILO tidak bisa mendorong atau mendesak. Oke. Yang paling penting adalah dari PRT-nya sendiri. Baik. Ketika PRT-nya memang membutuhkan kejelasan, perlindungan sosial, kemudian perlindungan ekonomi dan segala macam, mereka mendesak pemerintah. Nah, di kita, jadi saya punya keyakinan dan positif pemerintah Indonesia akan segera Baik. meratifikasi. Yakin ya? Berapa tahunnya kita lihat nanti, Pak ya? Mudah-mudahan. Kalau dari komitmennya Pak Muhaimin Iskandar sebelum Pak Dagiri, pada waktu itu sebelum Pak Muhaimin itu diganti Pak Dagiri, waktu itu bilang Oktober 2014 sudah diratifikasi. Tapi sekarang mundur. Menteri mundur. Tapi Pak Ada Dagiri statement lagi? kemarin, ya mudah-mudahan 2015 sudah diratifikasi. Oke, Katanya. baik. Mudah-mudahan kita Ya, doakan. amin. Kalau Pak Irfan yakin bahwa Indonesia akan meratifikasi menjadi undang-undang untuk peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015, kita semuanya juga harus yakin karena ini untuk kebaikan kita semuanya. Kebaikan terutama untuk pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Sudut pandang kali ini berbeda karena saya akan menghadirkan kalau bisa dibilang ini adalah pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga dan majikan, begitu ya? Ya, Pengguna pekerja rumah tangga. Seperti apa mereka menanggapi tentang peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015 tetap di Sudut Pandang.